Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Maila Mardotilah dari kelas 3B dengan NIM 122080067. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum setelah saya menonton 7 video. Adapun video pertama yaitu mengenai sesat pikir. Pada sesat pikir ini terdapat 4 macam kesalahan logika yang termasuk ke dalam kategori salah fokus. Yang pertama ada ad hominem. Ad hominem ini merupakan salah fokus terhadap seseorang. Misalnya, menyerang latar belakang fisik atau kepercayaan pembuat argumen, bukan isi dari argumen itu sendiri. Yang kedua, fokus pada hal-hal yang tidak kita sukai. Contohnya, Oscar membaca berita bahwa pemerintah ingin menggalakkan program keluarga berencana untuk mengurangi angka kelahiran. Lalu ia berkata, pengurangan angka kelahiran itu banyak dilakukan oleh negara komunis, sedangkan Indonesia bukan negara komunis. Jadi saya menentang keluarga berencana. Oscar tidak menjelaskan kenapa pengurangan angka kelahiran itu buruk, tetapi ia tidak suka komunisme. Ia menganggap bahwa semua hal yang memiliki persamaan dan komunisme pasti tidak baik. Padahal bisa saja tujuan dan cara mengurangi angka kelahiran itu berbeda-beda di setiap tempatnya. Sesat pikir yang ketiga bisa terjadi jika kita salah fokus ke perilaku pembuat argumen yang tidak sesuai dengan isi argumennya, atau kata populernya yaitu tu quo kue. Sesat pikir yang keempat adalah fokus ke pendapat mayoritas. Kesalahan ini mirip dengan mengutip tokoh, namun yang dikutip bukanlah pendapat orang lain, melainkan masyarakat. Dalam video kedua, yaitu tentang logika meloncat atau tidak nyambung gitu. Di dalam video ini terdapat 4 jenis kesalahan lompatan logika. Yang pertama, menganggap karena A terjadi sebelum B, maka A pasti menyebabkan B. Yang kedua, membesar-besarkan dampak. Yang ketiga, dilema palsu. Nah, dilema ini merupakan situasi ketika kita dihadapkan oleh dua kemungkinan yang setara, baik itu benar ataupun salah. Yang keempat, menggunakan ketidaktahuan sebagai penjelasan. Dalam video ketiga, membahas mengenai kritis membaca berita. Adapun langkah-langkah yang dapat kita lakukan agar sebuah berita dapat dipercaya, yang pertama, periksa reaksi emosional kita. Apakah ketika kita setelah membaca berita tersebut merasa tenang? Jika tenang, maka berita tersebut dapat dipercaya. Kemudian yang kedua, ingat dari mana berita didapatkan. Pertama kali mendapatkan berita ini dari orang atau tempat yang dapat dipercaya. Yang ketiga, perhatikan judul logika. Apakah judul berita ini tidak mengandung kata-kata atau tanda baca yang berlebihan? Jika tidak, maka berita tersebut dapat dipercaya. Yang keempat, apakah medianya kredibel? Nah, waktu antara terjadinya peristiwa itu dan berita tidak terlalu dekat. Gitu. Yang kelima, waspadai tayangan sebuah berita. Berita ini dimuat oleh media yang terpercaya gitu. Yang keenam, waspadai kutipan berita. Berita harus mengutip narasumber yang kompeten dan kredibel. Cermati foto yang dipakai. Kemudian, bandingkan berita dengan media lain. Nah, berita ini apakah muncul di lebih dari satu media atau hanya di media tersebut gitu. Dan pastikan berita ini muncul di lebih dari satu media yang terpercaya. Video yang keempat membahas mengenai kritis membaca penelitian. Nah, agar kita tidak keliru dan sesat, berikut pertanyaan yang harus kita jawab sebelum percaya sebuah penelitian. Yang pertama, apakah judulnya sensasional? Judul artikel atau penelitian itu tidak sensasional. Yang kedua, apakah penelitian bisa dipercaya? Peneliti ini dan institusinya cukup dapat dipercaya. Yang ketiga, apakah kesimpulannya kuat? Kesimpulannya harus cukup kuat. Yang keempat, betulkah hubungan sebab akibat? Hubungan sebab akibat cukup kuat, bukan hanya sekedar korelasi. Yang kelima, ada kelompok pembanding. Nah, penelitian ini harus memakai kelompok pembanding dalam penelitian sebab akibat. Selanjutnya, dalam video kelima membahas tentang logical fallacy. Nah, logical fallacy ini berasal dari bahasa Latin yaitu fallacia atau deception, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu tipu muslihat. Nah, mengapa gitu disebut sebagai tipu muslihat? Karena
memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, terdapat kesalahan dalam logika berpikir, kemudian bisa diterapkan terhadap argumen. Yang ketiga, memiliki kesan menipu. Nah, logical fallacy ini dari karakter tersebut dapat diartikan sebagai argumen yang salah dalam logika berpikir yang mampu menipu orang yang mendengar argumen tersebut. Nah, adapun contoh argumen menipu yaitu atau logical fallacy yaitu yang pertama, contohnya itu jutaan orang memakai produk X, maka sudah pasti produk X itu adalah produk yang paling baik. Yang kedua, kehilangan pulpen maka tidak bisa mencatat, tidak bisa mencatat maka tidak bisa belajar, tidak belajar maka tidak lulus, jika tidak lulus maka tidak bisa bekerja, jika tidak bekerja maka tidak akan mendapatkan uang, dan seterusnya. Nah, di video terakhir membahas mengenai overthinking. Dalam istilah psikologis terdapat dua istilah yaitu sensasi dan persepsi. Sensasi ini merupakan semua hal yang berasal dari luar dan ditangkap oleh panca indera. Kemudian apa yang ditangkap oleh panca indera tersebut akan dikirim ke otak dan diberikan makna. Inilah yang disebut sebagai persepsi. Nah, bagaimana mempersepsikan sebuah kejadian? Yang pertama yaitu memberikan konteks terhadap kejadian pengalaman tersebut, dan konteks ini dipengaruhi oleh berbagai hal. Biasanya jika pikiran kita lagi sinkron dengan realita, kita bisa memberi makna dan konteks dengan benar. Adapun 3 pola negative thinking yang paling umum, yang pertama pola pukul rata, di mana pola ini muncul setelah ada satu atau rangkaian kejadian yang membuat kamu pukul rata kalau kejadian itu bakal mempengaruhi seluruh hidup kamu. Yang kedua, langsung lompat ke kesimpulan. Pola ini biasanya berasal dari membuat asumsi yang kita tidak tahu itu pasti benar atau tidak. Yang ketiga, pola menyalahkan. Pola pikir negatif ini dimana ketika kamu menyalahkan sesuatu kejadian ke satu pihak saja gitu, ke diri sendiri maupun ke orang lain.